Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Peragestin, NIM 2010-208009, Prodi Pendidikan Kimia Angkatan 2020. Topik yang akan kita bahas pada kali ini adalah kedudukan pendidikan Islam dan hubungannya dengan pendidikan nasional. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu pendidikan Islam dan tujuannya. Pendidikan Islam adalah suatu sistem yang memungkinkan peserta didik agar dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideologis atau gaya pandang umat Islam selama hidup di dunia. Sedangkan tujuan pendidikan Islam sendiri yaitu membentuk individu yang menjadi fokus tertinggi menurut Allah. Setelah kita mengetahui apa itu pendidikan Islam, sekarang kita akan membahas definisi pendidikan nasional. Berdasarkan UU nomor 20 tahun 2003, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap perubahan zaman. Hubungan pendidikan Islam dan pendidikan nasional sangatlah erat. Pendidikan agama Islam wajib diberikan, karena jika tidak diberikan, maka tujuan pendidikan nasional tidak akan pernah tercapai secara maksimal. Tujuan pendidikan nasional tertuang dalam UU nomor 2 tahun 1989 yang berbunyi, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, dengan pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta tanggung jawab kepada masyarakat dan bangsa. Untuk tujuan pendidikan Islam sendiri yaitu sebagai bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam. Dapat kita lihat, kedua tujuan tersebut memiliki harapan yang sama, yaitu sama-sama ingin mewujudkan dimensi ukhrawi dan dimensi material. Kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan Islam diakui keberadaannya. Hal tersebut dapat dilihat dan telah dibuktikan dengan adanya 1. Pendidikan Islam sebagai lembaga, 2. Pendidikan Islam sebagai mata pelajaran, 3. Pendidikan Islam sebagai nilai. Pendidikan Islam sebagai lembaga itu ada 5. Yang pertama, lembaga pendidikan formal. Contohnya, MI dan MTS terdapat dalam pasal 17 serta MA dan MK terdapat pada pasal 18. Kedua, lembaga pendidikan non-formal. Contohnya lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM, dan majelis taklim yang terdapat dalam pasal 26. Ketiga, lembaga pendidikan informal, yaitu pendidikan di lingkungan keluarga dan kegiatan belajar secara mandiri, terdapat dalam pasal 27. Keempat, pendidikan anak usia dini yaitu Raudatul Atfal, terdapat dalam pasal 28. Dan yang kelima, pendidikan keagamaan. Pendidikan Islam sebagai mata pelajaran. Sekarang ini, sekolah umum selain mempelajari materi sains, bahasa, sosial, juga mempelajari pendidikan agama Islam atau disingkat PAI. Tidak hanya di sekolah umum, madrasah pun juga menyiapkan beberapa materi yang berkaitan dengan pendidikan Islam, di mana diantaranya adalah fikih, SKI, akidah akhlak, serta Al-Quran dan hadis. Sekarang ini sudah banyak sekolah yang menerapkan karakter-karakter Islami. Contohnya seperti masuk kelas mengucapkan salam, membuang sampah pada tempatnya, berdoa sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, dan masih banyak lainnya. Kesimpulan dari pembahasan kita kali ini adalah pendidikan Islam sangatlah penting. Tanpa pendidikan Islam, tujuan dari pendidikan nasional sendiri tidak akan pernah tercapai secara
maksimal. Baiklah, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Saya, Amelia Peragestin, mengucapkan terima kasih. Semoga materi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.